Ada yang menarik bahwa ternyata bagi sebagian orang investasi itu adalah suatu aktivitas yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena mendengar kata investasi itu mungkin ada image yang mengatakan bahwa ada risiko bisa kehilangan uang. Seperti yang terjadi ketika saya ngobrol dengan salah satu follower di Instagram saya beberapa waktu lalu. Dia nanyain, Pak Gede kalau mau kaya apakah harus berinvestasi atau harus berbisnis? Saya bilang kalau mau kaya harus investasi. Kenapa? Karena sebagai karyawan pun tetap bisa bebas finansial, tetap bisa kaya raya, selama sebagai karyawan kita aktif berinvestasi. Dan kalau kita berbisnis, itu sebetulnya adalah mempercepat kita menjadi kaya asal bisnisnya berhasil. Kalau kita bicara statistik, sebetulnya lebih besar risiko orang berbisnis, karena secara statistik orang yang berhasil dalam bisnis itu tidak lebih dari 10%. Jadi 90% orang yang mulai bisnisnya akhirnya gagal. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang karyawan itu peluang dipecatnya itu jauh lebih kecil. Karena secara umum karyawan-karyawan yang dipecat itu lebih kecil daripada karyawan yang tidak dipecat. Secara umum ya, bukan di perusahaan tertentu atau bukan di industri tertentu. Artinya sebetulnya resiko kita jauh lebih kecil kalau kita menjadi karyawan, kita dapat gaji setiap bulannya. Dan di saat yang sama, kita menginvestasikan gaji kita. Itu jauh lebih aman sebetulnya. Kalau kita bicara safety ya, kalau kita bicara safety, meskipun memang ada kelebihan-kelebihan tertentu yang bisa dinikmati oleh pengusaha. Misalnya, kalau bisnisnya berhasil ya lebih cepat freedomnya kalau bisnisnya berhasil. Seperti itu. Oke, balik lagi ke topik utama. Apakah harus investasi atau harus bisnis? Jawabannya adalah harus investasi. Karena kita sebagai seorang pengusaha pun, sebagai seorang pebisnis pun, kalau kita tidak pernah menginvestasikan hasil dari bisnis kita, ya nggak akan jadi kaya juga, selamanya akan bekerja terus untuk uang seperti itu. Nah, yang menarik adalah sekali lagi, ternyata ketika saya bilang harus berinvestasi, itu menjadi sesuatu yang ternyata malah menghilangkan semangat dari si follower saya ini. Nah, buat saya ini kan menarik banget. Bukannya mestinya lebih gampang ya ketika saya bilang harus investasi ya. Nah, dia mengatakan ternyata, wah saya takut berinvestasi karena ternyata dia menganggap, dan mungkin beberapa orang di luar sana juga memiliki pemikiran yang sama, dan mungkin Anda juga memiliki ide dan pemikiran yang sama. Makanya setelah nonton video ini, mudah-mudahan ada sedikit ide, lebih termotivasi dan punya inspirasi untuk mulai berinvestasi. Karena banyak orang menganggap investasi itu menakutkan karena ada resikonya. Lalu kemudian saya tanya, gajimu dipakai buat apa? Kan karena dia nggak mau investasi kan. Saya tanya, memang gajimu selama ini dipakai buat apa? Ya, dia bilang buat biaya hidup dan segala macam. Lalu saya tanya lagi, kamu ngerokok nggak? Iya, saya ngerokok. Sebulan bisa habis berapa? Dia bilang seminggu sekitar 20.000, 25.000. Oke, saya tembak aja sebulan 100.000 kira-kira. Bener nggak? Dia bilang, iya betul Pak. Saya tanya, ngerokok beresiko nggak? Dia bilang, ya ngerokok resikonya besar sih. Saya tanya lagi, mana lebih besar resikonya, merokok atau berinvestasi? Anggaplah uangnya sama-sama hilang, investasinya sama-sama loss deh. Investasinya loss. Dibandingkan dengan dia ngerokok, saya tanya, mana yang resikonya lebih gede? Dia bilang resiko merokok lebih gede. Karena kalau dia paham, kalau dia merokok, lalu kemudian terjadi apa-apa dengan paru-parunya, harus masuk rumah sakit, itu biayanya jauh lebih gede. Lalu saya tanya, kalau kamu berani ngerokok, yang kamu udah tahu resikonya luar biasa besar, kenapa kamu nggak berani berinvestasi yang resikonya sangat kecil? Kenapa saya bilang kecil? Anggap aja sekarang dia memindahkan budget rokoknya buat berinvestasi, anggap aja. Artinya, dia membudgetkan 1 bulan hanya 100.000 untuk berinvestasi. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena kalau kita investasi di reksadana, kita investasi di saham, masih bisa. 100.000 per bulan tuh masih bisa. Masih bisa banget. Nah, makanya ini kan jadi menarik banget. Banyak orang yang nggak paham bahwa dipikirnya kalau kita berinvestasi lalu kemudian gagal investasinya, maka rumahnya hilang, motornya hilang, keluarganya langsung broken home. Banyak yang mikirnya kayak gitu. Padahal risiko terbesar dari investasi adalah berapa modal yang kita taruh. Kalau kita naruhnya 100.000, hilangnya, resiko terburuknya hilang 100.000, that's it gitu loh. Tapi kalau misalnya kita investasi di reksadana, di saham deh misalnya, mungkin nggak 100.000 itu hilang? Ya mungkin kalau perusahaan yang kita beli sahamnya bangkrut. Yang mana sebetulnya itu hampir
susah terjadinya deh, susah banget terjadinya. Sangat susah banget. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang bisa go public itu pasti sebetulnya udah melalui mekanisme filtering dari OJK yang sangat ketat. Dan di bursa efek tuh udah ketat banget seleksinya, sehingga dia baru bisa go public kalau misalnya bisnisnya profitable, prospeknya menguntungkan ke depan, bisnis plannya jelas, manajemen perusahaannya jelas, sehingga peluang untuk bangkrut itu ya kecil banget gitu loh. Apalagi kalau kita bicara reksadana, itu ibarat kita nitipin duit ke manajer investasi, lalu kemudian mereka yang mengelola uang kita. Lebih kecil lagi kemungkinan 100.000 per bulan kita hilang daripada kalau kita beli rokok. Seperti itu. Makanya kembali lagi, it's all about mindset. Ini tentang mindset aja. Kalau kita udah paham resiko, ya sebetulnya investasi itu resikonya kecil kalau kita ngerti. Dan kalaupun kita membuat keputusan investasi yang salah, jangan khawatir. Bulan depan kita terima gaji, kita punya budget lagi buat investasi. Investasilah di tempat yang lebih baik. Karena setiap kita mengambil keputusan yang salah, kita makin pintar, kan kita belajar. Kalau keputusan yang kita ambil salah, kita nyalain orang, kita nggak belajar. Tapi kalau kita ngambil keputusan yang salah, lalu kemudian kita akui kesalahan itu, kita belajar, yang berikutnya kita ambil keputusan investasinya jauh lebih baik lagi. Nah, makanya kita makin pintar tuh. Kalau kita beliin kopi, beliin rokok, ya dapat kenikmatan sesaat, tapi habis itu ya udah duitnya hilang, nguap gitu aja. Belum lagi dampak-dampak lainnya terhadap tubuh kita. Tapi ini ya, disclaimer ya, saya nggak bilang Anda harus berhenti ngerokok, enggak. Cuman dalam konteks video ini adalah kita harus paham, kalau kita takut sama resiko yang sebetulnya adalah ketika kita nggak berinvestasi. Ketika kita berinvestasi, sebetulnya kita antara jadi menuju bebas finansial atau belajar menuju bebas finansial. Udah gitu aja, nggak ada kalahnya kok kalau kita mau take action sebetulnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.